tubuh boleh dibalut dengan kain, tetapi akal yang telanjang, siapa yang akan menutupnya? Zaman ini melahirkan manusia serba rapi di luar, berjenama, punya gelaran, berpenampilan, tetapi di dalamnya kosong, sunyi, kering. Mereka berpakaian cantik, tetapi kehilangan akal yang merdeka. Mereka berpendidikan, tetapi tidak lagi waras. Mereka berpengetahuan, tetapi tidak mengenal kebijaksanaan. Pepatah ini bukan sindiran, ia adalah cermin. Cermin kepada kita semua, generasi yang lebih takut kelihatan hina di mata manusia daripada kelihatan hina di hadapan Tuhan. Kita takut bogel tubuh, tetapi tidak gentar membogelkan akal dan prinsip. Kita malu miskin harta, tetapi tidak malu miskin moral. Surat ini ditulis bukan untuk digemari ramai. Ia ditulis untuk menyentak rasa, untuk menampar secara perlahan, untuk menyadarkan bahwa dunia yang kita banggakan hari ini sedang kehilangan sesuatu yang paling mahal, akal yang jernih dan jiwa yang merdeka. Setiap bab dalam siri ini adalah satu lapisan daripada tiap topeng zaman. Ia mengupas satu demi satu kebiasaan yang kita anggap normal, padahal ia sedang membunuh kemanusiaan dalam diam. Jika Anda mendengar ini dengan hati terbuka, bersedialah untuk kecewa, karena kebenaran selalunya tidak datang dengan pujian, melainkan dengan luka yang menyembuhkan. Kau takkan pernah tahu sekiranya engkau itu sedang telanjang, karena seluruh dunia juga sama telanjang akibat normalisasi. Demikian masalahnya hari ini, bukan kekurangan baju di tubuh manusia, tapi kekurangan kain pada akalnya. Tak berhijab, malah bangga menayang aurat pemikiran. Manusia berjalan dengan penuh keyakinan, mengutip pujian dengan wajah mereka yang disolek oleh filter aplikasi media sosial, mengutip sanjungan dari gedik tubuh yang mereka pamerkan. Namun tak seorang pun terdetik untuk bertanyakan, apakah isi kepalaku berpakaian? Bogel tubuh tak pakai baju, bogel otak tak pakai akal. Menayang aurat pikiran pada khalayak tanpa segan, tercabutlah ruh abjad tiap kali menaip bicara. Terkesan cop jari di papan kekunci, namun tak berbekas di hati. Sumbang kalimat tanpa isi, bersilat kata tanpa jurus asli. Aku menulis ini bukan karena aku merasa lebih tahu, tapi disebabkan aku juga pernah salah seorang dari mereka. Aku pernah percaya bahwa yang mustahak adalah diterima khalayak, bahwa nilai diri ditentukan dari jumlah likes, bukan dari dalam diri yang bersikap jujur pada baik buruk kondisi. Di kota yang tak pernah tidur, seolah-olah mencabar Tuhan yang juga takkan sesekali memejam mata berdengkur. Di zaman sesetengah manusia takut pada kesunyian, aku duduk sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar telanjang. Bukan telanjang tubuh, tapi telanjang di kepala. Aku lagi bingung mengapa aku mengiyakan, kenapa aku tak menolak dengan kata tidak, dan kenapa aku merasa janggal dikala ramai bersetuju mengenai suatu isu, padahal hatiku diam-diam membantah. Sejak saat itu, aku mulai menulis bukan demi mengajarkan apa-apa, sekadar untuk memakaikan kembali pakaian pada minda yang telah lama dibiarkan menggigil kesejukan dalam beku budaya palsu ini. Ini bukan kisah cinta. Ini bukan cerita dongeng. Ini catatan untuk jiwa-jiwa yang merasa ada sesuatu yang hilang, tapi tak mengetahui perihal apa yang kabut dari dasar diri. Andai kau masih sanggup bangkit tanpa puji-pujian, dan masih berani bertanya, meski kau tidak tahu siapa yang akan menjawab, maka surat ini kutulis buatmu. Karena suatu hari nanti,
Dunia akan semak dengan manusia berpakaian mewah, tapi hanya segelintir yang masih membawa akal waras sebagai busana sebenar mereka. Hari ini aku menatap cermin besar yang tergantung di dinding kamar, disinari cahaya semula jadi pagi yang menyeret debu-debu ke udara. Tapi anehnya, yang kulihat bukan wajahku sendiri, bukan tubuhku. Yang aku lihat adalah sesuatu yang jauh lebih kosong daripada bayangan, yaitu aku sendiri. Pakaian di tubuhku lengkap, rambut tersisir rapi, parfum mahal menyemarak leher, senyum manis tampak meyakinkan. Namun entah kenapa, dari dalam cermin itu, aku melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata kasar. Jasad berdaging, namun otak tak punya isi. Kita hidup pada zaman di mana penampilan telah menggantikan kepribadian. Zaman di mana ramai berlumba mahu jadi cantik, namun amat sedikit yang mengejar untuk menjadi kebenaran. Manusia beradu mahu pakai baju, seluar, dan kasut berjenama mewah, tapi terlupa untuk memakai pikiran sebelum bertindak. Mereka menghafal quote bijak untuk bio media sosial, malah tuli bagaimana rasanya mendengar suara hati sendiri. Mereka begitu takut dinilai buruk oleh orang asing di internet, namun tidak pernah takut dinilai jahil oleh diri mereka sendiri. Aku pernah menjadi seperti itu, mengenakan pakaian yang ditukang oleh sistem, dijahit oleh tren, ditentukan ukurannya oleh algoritma. Ketika fasa pemikiran jumud itu, aku bercakap bukan atas dasar kemahuan, tapi disebabkan jiwa yang rela dijadikan tebusan klise arus semasa. Aku berkongsi bukan karena aku punya sesuatu untuk diberikan, tapi karena aku takut dianggap tidak relevan. Aku memakai pakaian yang bukan milikku. Dan di depan cermin itu, aku tahu, aku sedang menyamar sebagai manusia. Aku yang bukan aku. Setakat memegang peran karakter-karakter yang menonjolkan diri di layar ponsel, yang sebenarnya aku juga tidaklah betul-betul mengenal pribadi mereka di belakang tabir. Aku terpesona dengan persona palsu barangkali, semacam dijampi oleh mentera serapah dukun Siam. Cermin itu tak pandai berdusta. Ia tak menghirau soal gaya. Ia hanya memantulkan hakikat. Dan hari itu, aku melihat bahwa segala kemilau yang kupakai hanyalah ilusi semata. Topeng dari fabrik palsu. Lapisan-lapisan yang menutup kebodohan, bukan menyembuhkan. Aku mulai bertanya, apa maknanya berpakaian lengkap jika jiwaku telanjang tanpa prinsip? Dunia telah menjadikan manusia umpama patung pelaris yang digerakkan oleh angka, komen, dan notifikasi. Lalu di belakang semua itu, hanya ada satu pengarah utama, yakni ketakutan. Takut dituduh ketinggalan, takut tak disukai khalayak, takut tak dipeduli masyarakat, bahkan takut untuk menjadi diri yang sebenar. Dari ketakutan itulah, kita mulai mengenakan pakaian yang hak miliknya orang lain. Saat itu aku menanggalkan kesemuanya, bukan bajuku, tapi egoku, ketergantunganku pada validasi. Dan aku memutuskan satu hal kecil, aku ingin mulai berpakaian pada otakku, bukan lagi demi ingin terlihat pada mata manusia. Aku ingin belajar, bukan sekadar tahu. Aku ingin diam, bukan sebab takut, tapi karena diam adalah bahasa akal yang sedang bekerja. Aku ingin memakai kesedaran, bukan tren, kebenaran, bukan popularity, kejujuran, bukan lakonan. Sebab aku sadar, telanjang tubuh barangkali memalukan bagi dunia, tapi telanjang pemikiran adalah kutukan bagi jiwa. Dan cuma mereka yang berani menatap cermin kosong,
yang bisa mengetahui betapa dalamnya kita telah kehilangan diri sendiri. Karena pakaian sebenar manusia bukanlah pada tubuhnya, tetapi pada akal budi dalam sepi, serta tentang apa yang dipercayai dan diperjuangkan dalam hidup ini. Aku pernah percaya bahwa kota itu pusatnya intelektual, dengan gedung yang menjulang, lampu yang tak pernah padam, dan wajah-wajah manusia yang tampak sibuk. Nampak punya urusan penting tiap detik. Namun, semakin lama aku hidup di dalamnya, semakin aku sadar, kota ini bukan sedemikian. Ia hanya sibuk, sibuk berlari, sibuk mengejar, sibuk mempamerkan, sibuk meniru. Dan yang paling menakutkan bukanlah kesibukannya, tetapi hakikat bahwa kebanyakan yang berlari tidak tahu kemana mereka pergi. Aku berjalan di antara mereka hari ini. Orang-orang dengan telepon bimbit di tangan, telinga disumbat dengan lagu atau suara orang lain. Mata menatap skrin, mulut mengulang kata-kata yang lahir bukan dari pikiran mereka sendiri. Aku melihat seorang lelaki di kafe, berpakaian mahal, jam tangannya berkilau. Dia bercakap dengan lantang, penuh istilah dan jargon. Tapi saat aku duduk mendekati, aku tahu sebenarnya semua itu hanya salinan. Skrip orang lain yang disalin tampal, persis burung kakak tua. Kota ini semak dengan kepala-kepala warga, namun kosong. Kosong bukan karena tak berisi, tapi disebabkan sikap pengecut untuk berpikir sendiri. Semua mahu menjadi viral, tapi tiada yang mahu menjadi pemikir kritis. Semua ingin dipuja, tapi tiada yang mahu dicela demi kebenaran. Semua ingin cepat pandai, tapi tiada yang mahu lama-lama belajar. Kota ini laksana perpustakaan tanpa buku. Besar, sibuk, megah, namun sepi makna. Aku pernah tersesat di dalamnya. Aku pernah menjadi salah satu dari kepala kosong itu. Ku hafal fakta, tapi tak pernah dihadam makna. Ku petik motivasi, tapi tidak kutanya pada diri, benarkah kata-kata ini buatku? Aku adalah produk kilang yang dibentuk, disusun, dilabel, lalu dipaketkan buat dunia. Jiwa kehilangan suara sebenar dalam hati sendiri, dan tatkala aku sedar, aku tak lagi mahu semata indah di mata orang untuk diakui. Aku kempunan jadi waras untuk hidup. Pernahkah kau merasakan sebegini, bahwa kata-katamu hanya gema dari sesuatu yang kau tonton semalam atau sebelumnya, bahwa senyummu adalah senyum yang terpaksa, bahwa pilihanmu dibuat karena takut, bukan karena atas dasar kefahaman? Jika ya, tahulah kau bagaimana rasanya menjadi penghuni kota ini, berpakaian sempurna, tapi berkepala kosong tanpa inti. Sekarang, aku tak lagi mahu lari dari masalah setelah mengakuinya. Aku sengaja memperlahankan langkah, dan dalam kepasifan itu, aku mulai melihat bahwa dunia ini bukan perlumbaan, tetapi sebagai sebuah pengembaraan yang harus dihayati, dan hanya mereka yang melangkah dengan akal akan tiba ke destinasi dituju. Majoriti beranggapan bahwa hidup ini sebagai sebuah perlumbaan, yang laju sedaya upaya meninggalkan yang lambat di belakang, yang lambat coba meragut biar jatuh yang di hadapan. Ketahuilah, ada yang tidak turut serta dalam acara balapan itu. Maka, biar aku ulang sekali lagi, agar siapapun yang mendengarkan ini tidak lupa. Tubuh yang telanjang boleh ditutup, tapi kepala yang kosong akan terus menelanjangi kemanusiaanmu, sedikit demi sedikit. Contohnya, bisa kau lihat dari komentar-komentar yang ditaip oleh mentaliti mentah kelas ketiga.
baik bicara baik tingkahnya, atau bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain. Dan di kota ini, aku memilih untuk tidak lagi menjadi sebahagian dari statistik yang acah-acah sibuk. Aku mau menjadi satu kepala unik yang berhijab, lain dari yang lain, punya ciri-ciri khas, dan yang penting bukan hasil dari meniru pribadi palsu di media sosial, meski harus berjalan sendirian di antara ribuan yang kosong. Dulu, manusia menyembah Tuhan, lalu mereka menyembah raja. Setelah itu, mereka menyembah uang. Kini, manusia menyembah trend. Ya, tren. Itulah agama baru tanpa kitab. Tidak perlu iman, tidak perlu berpikir. Cukup sekadar ikut membabi buta. Cukup dengan meniru tingkah. Cukup dengan patuh pada regulasi aplikasi. Hari ini, siapa yang berani melawan tren akan dikecam kuno. Siapa yang tidak mengikut arus akan dianggap ketinggalan. Dan siapa yang masih punya prinsip akan ditertawakan sebagai mentaliti zaman batu. Lucu sekali ya, agama lama menuntut kita tunduk pada yang maha mengetahui. Tapi agama baru ini menuntut kita tunduk pada yang paling viral. Apa yang benar dikecam, apa yang salah jadi normal. Yang penting asalkan ramai, yang penting biar riuh, meriah, dan bisa terhibur. Aku pernah percaya bahwa aku bebas, tapi aku sadar kebebasan yang ditawarkan zaman ini adalah kebebasan memilih mana tren yang mau kau patuhi. Kau tidak betul-betul bebas. Kau hanya memilih rantai kolar anjing mana yang lebih kukuh mengikat tengkuk. Hari ini, orang menari bukan karena bahagia, tapi demi menagih gift. Hari ini, orang memaki bukan karena mereka marah, tapi karena sedang membuat konten. Hari ini, apa yang sedang trending menentukan siapa yang akan diangkat dan siapa yang akan dibuang. Tak peduli isi, tak peduli akal. Yang penting dituruti dan disorak oleh orang ramai yang rata-rata sama spesies mentalitinya. Tren adalah agama yang menuntut persembahan setiap hari. Ia menghakis masamu, perhatianmu, dan akhirnya jiwamu. Dan bila kau terlalu lama tunduk kepadanya, kau akan lupa siapa dirimu sebelum musim tren lain tiba. Aku pernah lupa. Aku mengubah caraku berpakaian bukan karena prinsip, tapi karena takut tak diiktiraf orang sekeliling. Aku ubah gaya bicara bukan karena ia benar, tapi karena takut dibilang membosankan. Aku tukar pendapat bukan karena aku faham, tapi karena aku mau terus diterima. Aku telah beribadah kepada tren, dan aku sadar ia tidak pernah menjanjikan syurga. Yang ia berikan hanyalah kegelisahan bahwa kau harus terus berubah sebelum kau sempat menjadi seseorang yang asli pribadinya. Aku mulai melihat orang-orang seperti mesin, dikendalikan oleh butang yang tak terlihat. Sekali tren berubah, mereka ikut. Sekali suara besar berkata, ini salah, mereka diam. Sekali angka penonton merosot, mereka panik. Dan yang lebih menyedihkan, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diperhambakan dalam agama baru ini. Ataupun seakan lembu yang ditindik hidung, korban yang akan disembelih saat musim raya haji tiba. Kini, aku menarik nafas dan aku memilih untuk murtad dari agama tren. Aku enggan tunduk pada yang sementara. Aku mahu kembali percaya bahwa nilai bukan ditentukan oleh jumlah tontonan, tetapi oleh kedalaman makna. Aku mahu menulis bukan karena ia trending, tapi karena ia benar. Aku mahu diam bukan karena kalah, tapi karena aku sedang membina isi dan idea. Dan jika esok orang berkata, aku ketinggalan, biarlah. Karena aku lebih rela melangkah perlahan
asalkan dipimpin akal, daripada cepat tapi diseret kebodohan. Tren hanya mahukan agar kau menurut, kemudian meninggalkanmu begitu saja bila tarikhnya luput. Tapi akal, ia membawamu ke tempat yang tak pernah berubah oleh musim. Aku maklum, jalan seperti ini sunyi. Aku tahu dunia akan terus melaju ke arah yang bertentangan. Tapi aku memilih untuk tetap di sini, karena aku tahu yang hak takkan pernah sesekali tunduk pada arus batil. Ia tetap berdiri meski ia sendiri. Pada zaman ini, manusia telah kehilangan kemampuan untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Karena saat terjaga paginya, hidup dimulai dengan satu pertanyaan. Apa yang harus aku tunjukkan hari ini? Bukan apa yang harus dipelajari, bukan apa yang harus diperbetulkan, tapi apa yang harus aku pamerkan agar orang menganggap aku masih hidup. Di sebuah restoran, meja kecil, kopi hangat, dan deretan manusia yang sibuk dengan peranti pintar masing-masing. Ada yang tersenyum pada skrin, bukan kepada manusia. Ada yang ketawa sendiri, lalu cepat-cepat merekod riak wajah itu untuk dijadikan story. Tapi di mataku semua itu adalah topeng dalam bentuk metafora. Manusia hari ini mempamerkan segalanya. Makanan, tubuh, pasangan, kepercayaan, kesedihan, bahkan doa. Apa saja yang bisa dijadikan tontonan akan diperdagang. Tapi yang paling jarang ditunjukkan adalah siapa mereka yang sebenarnya. Aku belajar satu hal tentang manusia. Mereka lebih takut terlihat gagal daripada benar-benar gagal. Mereka lebih takut dibilang bodoh daripada hidup dalam kebodohan yang tak disedari. Mereka lebih takut tidak disukai daripada kehilangan diri mereka sendiri dalam proses berpura-pura. Jadi, mereka pamer, mereka tayang aurat tubuh, tunjuk lagak gaya serta kaya, pamer senyum palsu yang telah dilatih berkali-kali di depan cermin. Karena itu lebih mudah daripada berhadapan dengan luka. Itu lebih cepat daripada menyembuhkan diri. Itu lebih diterima oleh algoritma. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dicetak template artifisial, berubah menjadi watak yang dicipta untuk penonton, bukan manusia yang hidup untuk diri sendiri. Justru aku pun bertanya pada cermin, siapakah aku sebenarnya bila tiada siapa yang melihat? Aku diam. Cermin hikmat juga tak menjawab, sebab jawaban kepada tanya itu cuma bisa lahir dari lubuk terdalam sanubari. Bukan dari paparan screen, bukan dari angka likes, juga bukan dari pujian kosong. Hari ini, manusia lebih sanggup menjadi konten daripada menjadi manusia. Lebih rela mengedit fantasi daripada mengubah reality. Berahi mahu dikenali sebagai seseorang daripada dikenang sebagai diri sendiri. Namun sayangnya, diri yang tak pernah dikenali itu akan hilang dalam lautan cetak ulang arus fana. Kita hidup dalam zaman penuh sorotan, tapi kosong dalam perhatian terhadap batin sendiri. Kita bangga pada citra, tapi malu dengan kenyataan. Kita jadi pakar dalam membentuk persepsi dan teori konspirasi, tapi gagal mengenal isi hati. Hari ini aku belajar untuk menutup kamera. Bukan karena aku benci dunia, tapi karena aku mahu mendengar suara kecil yang selama ini terpendam. Suara dari dalam yang tak menjerit, tak memaksa, tapi lebih jujur. Aku mulai mempamerkan kejujuran, meski dihujat, meski tidak menarik hati orang. Sebab aku sadar, lebih baik menjadi diri yang utuh dalam sunyi, daripada diri yang kosong di tengah sorakan palsu.
apa gunanya kau terlihat sempurna di luar, andai kehilangan nama sebenarmu di dalam jurang hipokrit. Aku menulis isu ini bukan karena aku ini makhluk suci. Aku juga pernah terpengaruh, namun hari ini aku memilih untuk bertanya dulu sebelum melulu perilaku. Untuk siapa aku hidup? Dan jika jawabannya bukan untuk Tuhan, bukan untuk kebenaran, bukan untuk diri yang sejati, maka barangkali aku sedang menjadi tontonan yang tak lagi punya ruh. Tubuh yang bergerak tanpa jiwa bagaikan hantu. Kata yang jika diterbalikan cara sebutan akan membentuk kata Tuhan. Hantu, kata lawan yang melawan ketuhanan. Ini definisi hantu menurut aku secara pribadi, maka dengarkanlah barang siapa bertelinga. Ilmu dunia pun tercicir, ilmu akhirat pun ketinggalan. Naik ke langit dipanah petir, hendak dikebumi di muntah tanah. Akhirnya, longlai melayang di tengah-tengah. Tak berpijak apa-apa, malah tak bergantung pada barang suatu. Tanpa jasad, tanpa sifat, tanpa pendirian. Ruh yang disantau alam maya. Asbab disampuk, fobia terhadap diri sendiri. Mencelah ruh dengan wasiat puitisnya. Berterima kasihlah kepada ruh, kerana tanpanya tubuh akan terasa lebih berat. Sepanjang hayat graviti bertungkus lumus, coba meragut darah, daging, lagi tulang rebah ke tanah, namun tergendala akibat semangat ruh. Disebabkan sifat ruh itu naik ke atas, bagai pucuk-pucuk api yang menjulang. Ditiup sekuat mana angin sekalipun, tetap ia menghala ke langit. Tiba masa tudung raga, dibuka melepaskan jiwa. Nikmatilah daya yang menarik, seluruhmu jatuh tersembam ke lain alam. Sayonara. Dari tepi, jasad tanpa ruhani pun berbisik. Andai terasa sukar untuk melepaskan dunia, dikhawatiri dalam liang lahat nanti, keinginan itu akan mengesani urat dan saraf jasad untuk kembali hidup seperti sedia kala. Namun sayang, cuma gelap, sunyi, dan sempit kubur yang menyesak dada, seakan menyakat barang siapa tercelik kelopak mata. Redalah dengan ketentuan, kesenangan dunia menikam belakang Tuhan. Dan jika kata-kata ini menyentuh sedikit pun ruang sunyi dalam hatimu, maka usah biarkan ia berlalu begitu saja. Tinggalkan jejak di ruang komentar, bukan untuk memuji, tapi demi berbagi pikiran, agar kita sama-sama belajar mengenal diri dalam dunia yang kian melupakan makna manusiawi. Jika kau merasakan nilai dalam renungan ini, tekan like sebagai tanda hidupnya nurani, dan share kepada mereka yang mungkin sedang kehilangan arah, agar kita tidak terus hidup dalam kebisingan yang mematikan suara hati. Jangan lupa subscribe channel ini, Tukang Karut, tempat di mana kata bukan sekadar bunyi, tapi cermin untuk menatap jiwa. Karena di sini kita bukan sekadar berbicara tentang dunia, kita mencoba memahami makna menjadi manusia. Akhirnya, andai dunia terus menyorot wajahmu, biarlah ruang ini menyinari jiwamu. Jumpa lagi dalam renungan berikutnya bersama Tukang Karut. Di dunia yang riuh dengan segala macam opini dan wajah yang berlumba-lumba untuk kelihatan sempurna, ada segelintir manusia yang mulai letih mengenakan topeng persona. Mereka penat menjadi watak yang dicipta oleh pandangan orang lain, hingga melupakan rupa sebenar yang asli. Warkah ini lahir dari kelelahan itu, dari jeritan batin seseorang yang memilih untuk jujur meskipun sendirian, daripada berpura-pura hidup demi diterima. Inilah renungan seorang manusia
yang masih percaya bahwa akal diciptakan bukan untuk tunduk patuh tanpa mempertikai, tetapi untuk mempersoal segala-galanya sebelum menurut membabi buta. Aku lagi duduk di satu sudut sunyi, bukan karena aku ingin menyendiri, tapi disebabkan aku lelah memakai topeng demi sebuah senyuman yang tak pernah ikhlas. Aku penat menjadi apa yang mereka gairahkan, bertutur seperti mereka, berpikir seperti mereka, serta berpihak kepada sesuatu yang bahkan tidak pernah aku percaya, hanya agar diri ini tidak terasa asing, tidak disisihkan, dan tidak dianggap aneh serta janggal. Kemudian di situ, di tengah diam yang panjang, aku temui pahitnya hakikat bahwa aku sebenarnya telah membuang akalku demi perhatian yang bersandarkan simpati. Kita hidup dalam masyarakat yang tak diajar bagaimana untuk berani menjadi sendiri. Kita diajar untuk menghadam tipikal dan stereotype silibus pendidikan, bukan dilentur untuk mengenal hakikat diri. Kita diajar untuk selesa di zon selamat, bukan untuk jujur dan kritis terhadap apa yang berlaku di sekeliling. Kita diajar untuk memeran watak Pak Turut, walau yang diikuti itu tidak membawa kita kemana-mana, melainkan ke lembah kebinasaan. Akal tak lagi berfungsi untuk mencari kebenaran. Bahkan, seringkali ia diperalat untuk menyesuaikan diri dengan keinginan orang ramai. Dan apabila itu terjadi, akal bukan lagi anugerah. Ia telah menjadi alat penjajahan yang diletakkan sendiri secara sukarela di dalam kepala. Aku naik saksi seorang teman kehilangan identitinya sedikit demi sedikit. Hari demi hari, ia menukar nada suaranya akibat terpengaruh dengan ideologi masculinity toksik. Tulisannya biar serupa dengan tulisan doktor. Cara berpakaiannya harus berkiblat barat, walau di tempat sendiri tak bermusim salju. Pemikiran dipengaruh doktrin feminisme, padahal dia seorang lelaki. Hingga akhirnya ia sendiri tak lagi mengenal siapa dirinya. Kalau aku tak menurut, aku akan kehilangan semua orang, dia bilang. Dan aku tahu, itu adalah bentuk kematian akal yang paling perlahan, malah paling azab kalau dihisab. Lihatlah sekelilingmu. Lihat betapa ramainya manusia yang membungkam isi kepalanya hanya karena takut dibenci. Betapa ramai yang membiarkan pendiriannya hancur demi gelak ketawa palsu dalam lingkaran sosial maya. Mereka bersetuju pada sesuatu yang tidak mereka fahami, menurut sesuatu yang tidak mereka percayakan, berdiam diri pada kebodohan dan menyorak pada kemungkaran. Semua semata-mata demi satu perkara. Aku mahu diterima. Namun, berapa harga adaptasi yang dibina atas pengkhianatan kepada diri sendiri? Berbaloi? Apa gunanya 1000 kawan kalau engkau harus membunuh akalmu demi menjaga hati mereka? Lebih baik aku kehilangan dunia daripada aku kehilangan keberanian untuk bersuara. Tidak, ini bukan aku. Saat itulah aku nekat dengan keputusan. Aku mahu hidup dengan minda yang masih menyala, meski hanya sendirian dalam kegelapan. Aku mahu mengungkap kebenaran, walau dihalau dari kelompok majority. Aku mahu mempertahankan logik dan nurani, meski cuma didengar oleh dinding kamar. Karena aku tahu, terciptanya akal bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dijunjung. Biarlah bertan berat seakan menghempap pundak, biarlah patah hancur tulang sekalipun. Pahitnya kebenaran itu adalah fitrah,
maka perjalanan untuk menyebarkan kebenaran itu taklah seindah ketimbang kau diperbudakan oleh sistem togut. Walau sunyi, sebaliknya ia membebaskan. Demikianlah kebebasan yang mutlak. Dan hari ini, aku ingin bersabda terhadap kau yang sedang mendengar. Jangan dibuang akalmu hanya karena ingin diakui semata-mata. Karena yang menemanimu hanya ketika saat kau patuh bukanlah teman sejati. Barangkali kau bisa anggap mereka yang sedemikian setakat kenalan buat pinjam korek api di kedai kopi. Sesungguhnya mereka itu jelmaan penjara yang menghasut dengan manis bicara. Sekiranya takdir menemukan antara kau dan mereka, salam, jabat tangan, lalu angkat kaki. Mudah bukan? Sorok akalmu, tegakkan kepala. Biar kau ditinggalkan oleh umat manusia, asalkan kau tidak menjatuhkan talak 3 ke atas dirimu sendiri. Sebabnya, tatkala semua hilang, yang akan tinggal bersamamu di malam paling sunyi hanyalah satu perkara, yakni akal yang pantang tunduk dan hati yang enggan dayus. Dan jika sampai di sini kau masih setia mendengarkan, itu tandanya masih ada bara kecil yang menyala di dalam dirimu, bara yang enggan dipadam oleh arus kepura-puraan dunia. Jangan biarkan ia padam, rawatlah ia dengan pikiran yang jujur dan hati yang berani. Jika kalian merasakan kata-kata ini punya makna yang sepadan dengan frekuensi minda kalian, maka bantu kami menyalakan lebih banyak akal di luar sana. Tekan subscribe, tinggalkan buah pikiran di ruang komentar, dan sebarkan video ini kepada mereka yang masih mencari arti kewarasan dalam dunia yang kian gila. Kami bukan kempunan untuk dipuja, hanya sekadar ingin menyambung bicara antara manusia dengan akalnya yang makin kerap terputus hubungan. Inilah suara kecil tukang karut yang terus bersuara bukan untuk menang, tetapi untuk menyedarkan. Suatu hari nanti, dunia akan sunyi, dan hanya suara akal yang jujur akan kekal bergema. Andai diperhatikan sekitarmu, nampaklah ada yang berjalan dengan wajah tertunduk, bukan berasbab rendah diri, tapi kerana dibebani dengan guni malu yang dipikul. Malu pada tubuh yang tak mengikut standard, malu pada nama keluarga tanpa gelaran, malu kerana tak punya barang mahal untuk ditayang, malu kerana kulit gelap tidak cerah, kereta lama, zaman telepon awam tepi jalan pakai shilling, atau mungkin disebabkan kerana rumahnya berbata kelabu, bukan yang merah warnanya. Namun, yang pelik, yang tak pernah mereka segani adalah satu perkara ini, yaitu menjadi manusia tanpa isi, tanpa pribadi khas, tanpa prinsip, bagai lalang ditiup angin, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Jika itu titian sirat, maka sudah lama ia jatuh ke jurang jahanam. Hari ini manusia malu untuk terlihat miskin, tapi tidak malu untuk menjadi bodoh yang bersuara lantang. Malu tidak menurut tren, tapi tidak malu memimik hidup orang. Malu dikarenakan tak cukup cantik wajah, tapi tidak malu menjual harga diri dan diinjak maruah. Malu bila pakai baju lusuh, tapi tidak malu saat menggadaikan prinsip demi pujian murah. Malu semacam itulah malu yang tersesat, yakni salah tempat, bukan di posisi yang sepatutnya. Orang sebegini terjaga saja dari tidur, tidak lain tidak bukan cuma membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Semacam hobi kira-kira. Kita tumbuh sebagai generasi yang penuh topeng, menyembunyikan luka sebenar, bahkan tanpa segan menonjolkan citra palsu demi sandiwara sawang-sawang sosial rapuh. Pernahkah kau berasa malu
bukan atas kesalahan yang besar, tapi hanya karena berbeda dari keramaian. Malu karena tidak sepintar orang lain mungkin, malu karena tidak pandai bersosial barangkali, atau malu karena kau diam, tak tertarik untuk ikut tertawa atas hal yang tidak lucu. Terasa asing rasanya dalam kerumunan itu. Namun perlahan engkau sadar rasa malu semacam itu telah membuat kau tanpa mengetahui telah memadamkan cahaya dalam dirimu sendiri. Demikianlah yang lebih memalukan. Aku melihat dunia menepuk bahu mereka yang tanpa segan menanggalkan akal demi asimilasi sebagai tanda sokongan. Mereka yang memutar belit kebenaran, yang bersorak dalam kekosongan, dan yang meraihkan kebodohan. Aku bertanya pada diriku saat itu, apa yang harus kita malukan sebenarnya? Malu bila gagal, atau malu bila takut untuk mencoba? Malu bila tidak mengikut arus, atau malu bila kau hidup tanpa pendirian? Malu atas sebab sesuatu hal itu tidak sempurna, atau malu karena menjadi palsu hanya untuk terlihat bahagia? Malu itu seharusnya jubah bagi jiwa, tapi bila terbalik ia tersalah pakai, maka malu itu pun menjadi belenggu. Lantas sambil menunduk kepala manusia pun berjalan, bukan tunduk karena rendah hati, tapi dikarenakan telah memikul ketakutan hasil kraft tangan fana. Padahal ia segan untuk patuh kepada cetak biru Tuhan. Hipokrit. Hari ini aku belajar untuk malu, tapi bukan pada dunia. Aku malu bila aku mengetahui kebenaran, tapi memilih untuk diam. Aku malu bila aku punya akal, tapi membiarkannya tidur, tak kira subuh, tak kira maghrib. Aku malu bila aku bersorak pada yang salah, hanya disebabkan yang benar terlalu sunyi dan tidak mendapat sambutan. Aku malu bila aku tidak cukup berani untuk jujur pada diriku sendiri. Kemudian, dari malu yang sebenar itu, aku mulai bertatih keluar dari bayang-bayang. Bukan untuk show off, tapi untuk menjadi nyata. Karena sebelum ini aku sekadar halimunan, meskipun seringkalinya ia tak bisa diterima oleh semua orang. Sifat malu itu bukanlah musuh yang menikam dari belakang, akan tetapi bila salah menaruh tempat, ia akan menanamkan akar penyesalan yang panjang di dalam dadamu. Aku menulis ini demi barang siapa yang pernah malu untuk menjadi diri sendiri. Untuk kau yang merasa asing dalam dunia yang penuh dengan ritual copy-paste, ketahuilah, lebih baik kau ditertawakan karena menjelma tulin, daripada dipuja karena memeran palsu. Malu itu bukan dosa jikalau bertempat. Justru membuang akal karena takut malu. Itulah tanda kejatuhan ruhani yang sebenar. Manusia dahulu kala menyembah batu, kemudian menyembah matahari, lalu menyembah kekuasaan, uang, dan kekuatan. Tapi hari ini manusia menyembah sesuatu yang lebih halus, lebih senyap, dan lebih mematikan, yakni validasi. Ia tak memiliki rupa bentuk, tak tercegat di kuil, tak berteriak seperti imam atau pendeta. Namun ia hidup dalam setiap like yang kau tunggu, setiap komen yang kau harapkan, setiap tontonan yang dikumpul sebagai tanda bahwa kau layak untuk wujud. Manusia hari ini tidak memerlukan agama demi merasa cukup. Mereka hanya memerlukan pengakuan dari luar. Kau takkan bisa makan malam dengan tenang jika foto makananmu belum dipuji. Kau takkan rasa cantik jika wajahmu tidak viral. Dan paling tragis, kau tidak akan percaya pada dirimu sendiri sebelum ada orang luar yang mengiyakan bahwa kau itu berharga. Aku maklum,
karena aku juga pernah sujud di hadapan berhala simbolik itu. Setiap hari aku periksa telepon, bukan untuk berita penting, tetapi untuk angka-angka kecil yang menentukan apakah cukup aku dilihat dunia hari ini. Waktu jahiliyah itu, aku menulis bukan sebab aku percaya, tapi asbabnya mahu disukai, ingin digemari. Aku berkongsi bukan dikarenakan aku punya isi, tapi karena aku takut dilupakan. Begitulah cara berhala ini bekerja. Ia menjadikan kau hamba tanpa disedari. Ia tak menggari tangan, tapi ia mencuri harga diri perlahan-lahan dalam diam. Ia tidak menghunus pedang, namun ia membunuh keberanian untuk menjadi autentik. Ia tak melarangmu berkata benar, tapi ia bisa membuat kau takut bila gagal meraih perhatian. Aku lihat ramai individu yang melaungkan kata self-love, tapi yang mereka maksudkan itu adalah love from others. Karena mencintai diri yang mereka banggakan itu hanya muncul tatkala mereka diterima, sewaktu mereka viral, dan ketika mereka dipuja. Tetapi bila semua pujian terhenti, tak semena mereka pun runtuh. Jiwanya roboh, gila, hampa, sunyi, hilang kewarasan. Lalu disitulah aku sadar bahwa pengiktirafan dari luar tak akan pernah cukup. Laksana air laut, semakin banyak kau minum, semakin dahaga kau haus. Karena nanti satu hari kau akan sadar bahwa orang yang kau tunggu untuk memuji itu juga sedang menunggu orang lain untuk memuji mereka. Kita semua sedang sibuk meminta sedekah tanpa seorang pun yang benar-benar memiliki harta. Demikianlah aku belajar untuk berdiri tanpa sorakan, untuk terus menulis walau tiada yang membaca, untuk berkata benar walau tiada yang bertepuk tangan. Karena keberanian bukan untuk diperlihatkan, kebenaran bukan untuk diperdagang, dan nilai diri bukan milik dunia, tetapi hak cipta karya jiwamu sendiri. Usah jadikan mata orang lain sebagai cermin harga dirimu, karena takut-takut mereka buta nanti, kau pula kehilangan wajah sendiri. Di sini aku menulis buat penunggu yang ibadahnya menunggu angka, menunggu pujian, menunggu untuk dibilang cukup. Mengertilah, kau tidak perlu digemari demi melayakkan diri. Kau tidak perlu terkenal untuk menyampai kebenaran. Tak perlu ramai di belakangmu untuk terus melangkah ke depan. Yang kau perlukan adalah rasa percaya kepada akal dan jiwamu sendiri. Berhala ini takkan termusnah oleh api. Ia hanya binasa bila kau mulai meyakini bahwa kau tak lagi memerlukannya. Dan hari ini aku memilih untuk membebaskan diriku dari sembahyang yang batil itu. Kita hidup di zaman yang memekak di telinga hanyalah suara-suara sumbang. Pendengaran diperkosa oleh bicara tak bermanfaat, pemikiran sampah. Semua orang mahu berpendapat, semua orang mahu didengari, semua orang mahu menang dalam perdebatan, meskipun mereka sendiri tidak pasti apa yang sedang mereka perjuangkan. Di mana-mana pun, suara seolah-olah telah jadi semacam ukuran untuk mengiktiraf bahwa seseorang itu wujud, baik dalam bentuk perkataan yang ditulis, ditaip, maupun yang dilaungkan pakai mikrofon. Bentuk suara itu macam-macam. Yang diam dianggap bodoh, yang senyap dianggap lemah, malah yang perlahan dianggap ketinggalan. Siapa pernah merasa sedemikian? Bila suatu ruang itu senyap lagi sunyi, tiba-tiba terasa sesak di dada. Bila tak ada yang memandang, mulai terdetik hendak menaikkan suara supaya didengari. Bila tak ada yang memuji, coba menjadi lebih bising agar ada yang peduli. Tapi perlahan-lahan kita sadar sebenarnya kita bukan sedang berbicara,
kita hanya menghasilkan bunyi-bunyian yang tanpa arti. Dan ramai di luar sana juga begitu. Mereka menguatkan suara, bukan karena punya isi, tapi karena dunia mengajar mereka bahwa siapa paling bising, dialah pemenang. Kita sekarang sedang khusyuk memuja volume, bukan arti sesuatu konteks itu. Kita tertarik pada headline, bukan isi yang dikandung. Kita lapar pada suara sumbang yang bijak berjenaka, bukan suara yang menyembuh ruhaniah. Kita beriman pada yang lantang, malah kosong isinya. Dan kita meminggirkan barang siapa perlahan suaranya, walau sabdanya itu benar. Karena di dunia hari ini, keheningan disamakan dengan kekalahan. Definisi kebenaran itu telah disesatkan maknanya, bahwa ia harus paling kuat suaranya. Lagi bising lagi mujarab untuk menyeludup masuk mempengaruhi khalayak. Lihatlah sekelilingmu, lihat televisyen, lihat media sosial. Siapa yang disorak? Semestinya yang menjerit, yang menggoncang emosi, dan yang mencetuskan drama. Lalu siapa yang diam? Sudah tentu yang membawa hujah, yang menyeru sabar, yang memohon bertenang, menilai, dan merenung. Ketahuilah mereka diam, bukan karena kalah, tapi karena dunia tak lagi mahu mendengarkan makna. Yang mereka dambakan cuma bunyi-bunyian. Aku coba menyisipkan makna dalam ruang yang bising, namun ia segera ditenggelamkan oleh sensasi. Satu ayat jujur tidak dapat menandingi 1000 kata kontroversi yang direka untuk melalaikan. Dan disitulah aku mulai memahami mengapa para bijaksana semakin diam. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka tahu dunia tidak sedang mencari kebenaran. Ia hanya sedang mahu merasakan sesuatu yang bersifat sementara. Dunia ini tidak lagi haus pada ilmu. Yang ia hauskan adalah perhatian. Tapi dengan tegas aku boikot untuk ditambat oleh dakwah tersebut. Aku enggan menjadi suara kosong yang bergaung semata-mata. Aku tidak mahu menjadi gema kepada kekeliruan. Aku mahu menjadi minority bermakna dalam luasnya samudra bunyi-bunyian, sekalipun tenggelam dan tak didengari, asalkan ia berupa kebenaran. Karena satu makna yang terlahir dari kejujuran lebih mulia dari 1000 suara sumbang yang lahir dari kerakusan yang menginginkan perhatian. Hari ini aku memilih untuk diam jika sedar diri ini tak berisi. Dan saat aku bersuara, aku mahu suara itu hadir dari tempat yang hulu, paling hulu hinggakan digelar penghulu, segenap hulu sanubari. Bukan dari kerakusan yang mahu memenangi, tapi dari kesadaran ingin menghidupkan semula akal. Karena bukan semua yang bersuara itu benar, dan bukan semua yang diam itu kecundang. Yang bersuara dengan isi akan bertahan. Yang bersuara demi meraih perhatian pasti akan lenyap bersama angin sorakan. Dan kau, andai kata detik ini terasa sunyi karena memilih untuk tidak berbuat bising seperti mana kebanyakan, mengertilah bahwa barangkali kau sedang menjaga sesuatu yang paling sukar untuk dipertahankan pada zaman ini, yaitu makna. Semua dari kita pernah melakukannya, pernah berpura-pura dan coba menjadi watak dalam dunia orang lain. Menyesuaikan diri dengan jalan cerita atau plot yang bukan ditulis oleh tangan sendiri, hanya agar kita tak dipinggirkan dari panggung fana bernama masyarakat. Kita belajar meniru sejak kecil, tiru cara orang bijak bicara, tiru gaya orang cantik menggubah rupa, tiru pendapat orang berpengaruh, tiru tabiat binatang demi melangsungi samada baik buruk kehidupan. Kita hidup dalam dunia di mana kita tak diasuh dengan formula,
bagaimana caranya menjadi diri, tetapi kita dididik supaya bisa diterima orang, maka kita pun mulai melakonkan, pelan-pelan menyeludup kewarasan, dan lakonan itu akhirnya menjadi kehidupan sebenar kita. Kita terlalu mendalami watak sebagai orang lain, sampaikan terlupa bagaimana rasanya menjadi sendiri. Kita ikut tertawa bila yang lain ketawa, meski hati tak mengerti, mengangguk walau tanpa setuju, atau memuji meski sendiri merasa geli. Dan yang lebih mengerikan, kita mulai beriman pada persona itu. Setelah puas iblis, syaitan, jin, dan bunian dikambing hitamkan demi menutup kesalahan, akhirnya Tuhan dituduh sebagai punca, karena manusia ramainya gemar menjadi watak sampingan dalam kehidupan sendiri. Semua ini takdir Tuhan, seolah-olah kita tak punya peran. Menyalahkan segenap pelosok, asal jangan diri sendiri. Dunia kini sedang menciptakan pentas khas buat orang-orang krisis identity. Media sosial, perbualan di meja kopi, seminar motivasi, lagi ruangan komentar. Setiap tempat itu menuntut satu versi diri yang perlu kita siap siagakan. Diri yang untuk dipuja, diri yang mau diterima, malah diri yang bakal dijual. Kita sorok diri sebenar, biar jauh terperosok di belakang tabir, karena merasakan diri yang semacam itu tidak layak untuk dipertontonkan. Tetapi apa gunanya hidup sebagai bintang dalam lakonan, jika kita akhirnya mati sebagai orang asing terhadap diri sendiri? Apa makna kejayaan jika seluruh perjalanan itu dibina atas watak rekaan? Apa makna cinta jika ia diberikan kepada karakter palsu yang kita cipta, bukan pada hati yang sebenar? Aku pun duduk bersendirian dalam gelap kamar yang sunyi, tanpa kamera dan tanpa tontonan. Tak semena suara kecil dari kedalaman berbisik. Kau lelah bukan sebab dunia ini terasa berat, tapi karena kau terlalu lama menahan diri yang sebenar lemas dari bernafas. Dan saat itu, untuk yang kesekian kalinya, aku mau hidup sebagai aku, meskipun dunia enggan menonton. Lebih baik dilupakan sebagai diri sendiri, daripada dikenang sebagai watak palsu. Lebih molek miskin pada mata dunia, daripada kaya dengan kepalsuan yang membunuh setiap inci jiwamu. Siapakan tahu, menjadi diri sendiri itu rupa-rupanya pertempuran yang paling sunyi, bahkan kemenangan yang paling tak diraikan. Buat kau yang sedang mendengar, jika masih juga mabuk dan berpura-pura pada waktu ini, aku enggan menghakimi. Aku juga faham, karena kita semua pernah berada di posisi sedemikian. Namun, aku berhasrat ingin mengajakmu. Lepaskan karakter lakonan itu. Biar detik ini ia ditamatkan sebagai episode terakhir dari sebuah sinetron kelas rendah. Tutup tirai dan tanggalkan watak demi semula kembali ke satu-satunya naskah yang layak kau hidupkan jalan ceritanya, yakni dirimu sendiri. Karena dunia bisa saja meragut segalanya. Namun jika akal budi yang kau peluk erat, maka usah khawatir, karena kau akan tetap memiliki segala-galanya. Zaman ini menjunjung kebodohan, malah dialu-alukan asalkan ia hadir dengan suara yang cukup lantang, dengan wajah yang bersungguh-sungguh, dan bahasa rojak yang cukup meyakinkan. Meski kosong tanpa dalil, warga rendah intelek pasti tertarik untuk mengikuti perkembangan gerangan yang sedemikian. Dulu aku menyangka, orang yang banyak cakap itu pasti berisi. Aku sangka mereka yang peitah adalah mereka yang memahami. Aku sangka suara yang leluasa itu sinonimnya kebenaran.
Tapi dunia hari ini telah melesetkan sangkaanku, karena aku melihat yang paling nyaring belum tentu paling faham, yang paling tenang tak semestinya salah. Aku melihat manusia berbaris panjang untuk berhimpun demi mendengar teriakan, karena suara itu meredakan ketakutan mereka melalui manifesto. Padahal ia tidak memberi solusi. Aku melihat ramai yang tunduk pada peitah vokal, karena dunia tidak lagi punya masa untuk menyemak fakta. Karena masa yang ada hanya masa untuk merasa. Rasa marah, rasa puas, rasa serba cukup, sedangkan kefasihan itu setara kepalsuan. Berbicara kosong adalah satu-satunya hak istimewa manusia yang membezakannya dari semua organisme lain. Petikan kata-kata dari Fyodor Dostoyevsky. Di tengah semua kejahilan ini, lahirlah dua jenis manusia yang aku takuti. Yang pertama, si bijak yang sombong, yang menyimpan ilmunya tinggi di puncak, enggan merendah untuk difahami, yang membiarkan kebodohan berakar dalam masyarakat, karena baginya, jika mereka bodoh, itu salah mereka. Dan yang kedua, si bodoh yang bising, yang bercakap tanpa ilmu, tapi penuh dengan keyakinan tiruan, yang menjual emosi sebagai fakta dan menjadikan kekeliruan sebagai hiburan massa. Yang satu menyimpan kebenaran dalam senyap, yang satu menyebar kepalsuan dengan bangga. Dan yang rugi, siapa lagi jika bukan orang ramai yang hidup di antara dua puak, antara suara yang tak menghirau dan suara yang tak mengetahui. Aku bertanyakan pada seorang teman, kenapa kau turut orang semacam itu, padahal jelas dia salah? Dia menjawab tanpa basa-basi. Dia terlihat confident, dia nampak bijak. Begitulah perangkapnya. Kita kini tak lagi menilai apa yang dikata. Kita hanya menilai bagaimana ia dikatakan. Maka yang lembut akan dibangkang, yang perlahan akan ditolak mentah-mentah, dan yang jujur akan dikalahkan oleh gaya kepribadian. Aku pun merenung panjang. Aku melihat anak muda yang membakar semangat dengan slogan tanpa arah. Takbir kosong bagai burung kakak tua, cuma mengulang-ulang kalimat tanpa mengerti benar-benar akan makna. Aku melihat orang tua yang menyimpan kebijaksanaan dengan mengatup rapat mulutnya. Sebab dunia hari ini tak lagi mahu mendengar suara sayup yang perlahan bagai bisik-bisik. Makanya aku insaf bahwa kita sedang kehilangan sesuatu yang besar, yaitu keseimbangan antara akal dan adab, antara ilmu dan penyampaian, antara keberanian bersuara dan rasa rendah diri untuk mendengarkan. Dunia ini bukan milik yang paling cerdik, juga bukan milik yang paling lantang. Dunia adalah milik mereka yang jujur serta ikhlas. Namun, semakin hilang arah di mana kelibat manusia semacam mereka ini berada. Aku tak mau menjadi si bijak yang sombong, dan aku pun tidak mau menjadi si bodoh yang memekak seperti ungka. Aku mau menjadi seseorang yang mengaji dalam sepi, berkata tanpa berlebihan, dan berkongsi atas dasar cinta pada kebenaran, bukan karena takut dilupakan orang per orang. Kalau engkau bijak, rendahkan dirimu, agar ilmu itu selamat mendarat ke jiwa yang lain. Bila mana kurang arif akan sesuatu, maka bertenanglah tanpa sengketa, karena diam hari ini mungkin akan menyelamatkanmu dari malu esok hari. Yang mustahak bukan siapa pakar berdebat, tapi siapa yang menang dalam menundukkan egonya untuk terus belajar. Seseorang berdarah tak semestinya disebabkan tertusuk besi,
boleh jadi dikarenakan ucapan seseorang yang dianggap sahabat. Jatuh tersungkur seseorang belum tentu berakibat licin jalan, tapi karena sindiran yang dilempar tanpa belas sambil disambut tawa oleh dunia yang sudah terbiasa menyakiti tanpa merasa bersalah. Antara halusinasi dan kasarinasi, makhluk halus menyakat ilusi, makhluk kasar menyakit hati. Dunia hari ini terlalu mudah berpendapat, terlalu cepat melontar kata ibarat pemilik immunity, terlalu mudah menulis, menilai, dan mengejek secara infinity tanpa memikirkan bahwa di ujung sana ada manusia yang sedang coba bertahan dengan sisa kekuatannya. Kita sering diajar untuk jangan membunuh, jangan menindas, dan jangan membuli. Tapi jarang sekali kita benar-benar diajar bahwa kata-kata juga bisa meragut nyawa, meski tanpa darah, tanpa senjata, dan tanpa jeritan. Hanya dengan satu ayat, satu komen, dan satu nada, lalu jiwa seseorang bisa retak selamanya. Aku melihat manusia miang yang amat suka berjenaka di atas penderitaan orang lain. Melantun kata, seolah-olah dunia ini pentas komedi tanpa batas. Mereka mengatakan itu sekadar gurauan, tapi siapa sebenarnya yang menentukan garis sempadan antara jenaka dan penghinaan? Yang melukai bukanlah yang mengacu pisau, tapi yang melontar perkataan dengan niat menghina, kemudian bersembunyi di balik alasan ia tidak disengajakan. Barang siapa berdiam diri bila disindir, bukanlah karena mereka tidak mampu membalas, tapi karena mereka arif bahwa balasan dengan lidah yang saling tak tumpah hanya akan menjadikan kita pembunuh seterusnya. Namun untuk berdiam diri itu tidaklah mudah. Cemuhan ialah luka yang tak berteriak memohon bantuan. Perlahan-lahan luka bernanah itu menukar konsep saling percaya sesama manusia menjadi bingkai polos tanpa lukisan, buat dipaku pada ingatan, biar berparut dinding raga yang mengusung jiwa, agar usah sebarangan percaya kepada manusia. Manusia mampu menahan lapar selama 3 hari. Sepatah ayat bisa menghantui sepanjang hayat. Mengapa kita tidak pernah serius akan soal ini? Karena kita sudah terbiasa hidup dalam masyarakat yang menjadikan kata-kata sebagai mainan. Kita diajar untuk pitah, bukan untuk peka. Kita bangga dengan jenaka, tapi lupa untuk mengukur berapa ramai yang kita lukai dalam sakan ketawa itu. Kita lebih takut dimalukan daripada khawatir mempermalukan. Kita lebih bangga menjadi tajam lidah daripada menjadi benar sabda. Aku tidak meminta semua orang supaya menjadi introvert, tapi aku mengharap tiap kata yang keluar dari mulut biarlah laksana benih yang menumbuh kebaikan, bukan racun yang mematikan akar. Padahal dunia ini sudah cukup kejam, tak usah ditambah lagi dengan lidah yang tak pernah tahu waktu untuk diam. Aku ingin menyemat pesan buat diriku sendiri dan juga kepadamu. Fikir terlebih dahulu. Fikir sama ada kata-kata itu akan membina atau meruntuh. Fikir sama ada ia akan menghidupkan atau membunuh. Fikir sama ada ia perlu diucap atau hanya perlu didoakan dalam hati. Ramai orang hari ini hilang semangat hidup, bukan berpunca dari kurangnya makan, tapi karena terlalu banyak dihina, diperkecilkan, lagi direndahkan oleh lidah-lidah tajam yang tak mengenal empati. Barangkali, jika hari ini kita gagal menyembuhkan sesiapa, kita bisa mulai perubahan dengan satu perkara, yaitu jangan sesekali menambah parah luka. Kita terjaga dan menumbuh di dunia yang mengaku bebas. Bebas untuk memilih, bebas menentukan, dan bebas jadi sesiapa saja.
Dan dalam kebebasan itu, manusia mulai membina sesuatu yang dahulunya mereka nafikan, yakni agama. Tapi kali ini, agama baru yang berjudul, Aku Mahu Menjadi Diri Sendiri. Jangan memaksa aku dengan agama, ia bilang. Aku punya nilai yang tersendiri, ia berkata. Padahal sebelum itu kalimat, mahu kenal Tuhan wajib kenal diri, telah lama dipromosikan, namun tak mendapat sambutan. Maka lahirlah dunia, dipenuhi berjuta-juta individu yang tak lagi berpandukan langit, tapi berpaksikan kehendak sendiri. Yang penting, aku rasa inilah yang benar. Cukuplah sedemikian fikir mereka. Justru, bila semua orang berhak menentukan apa itu baik dan buruk ikut suka hati mereka, maka siapa yang akan memimpin akal? Siapa yang akan menyaring nafsu dari prinsip? Siapa yang akan berkata tidak ketika semua berkata ya? Demokrasi. Bukan setakat orang bijak saja bisa berpandangan, orang bodoh juga layak berpendapat. Semua diberi hak sama rata untuk menyumbang suara, sekalipun sumbang. Masalahnya, barang siapa yang mendengar bulat-bulat tak mendulang. Entah emas, entah batu, tanpa prejudis, semua masuk dalam saku. Masyarakat modern sering berburuk sangka pada Tuhan, sebaliknya sangat optimis pada tren atau apa saja yang viral. Sepatutnya bicara manusia itu harus bernas. Bicara bernas itu semestinya berdalilkan nas-nas dari kitab Tuhan. Barulah kemudian layak kedengaran seakan an-nas, bukan omong kosong binatang buas. Firman Tuhan. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf, ayat 179. Suatu masa dahulu aku tersesat dalam ruang itu, ruang di mana akal dibiarkan memandu sendirian tanpa petunjuk atau sebarang petanda. Sekadar berkiblatkan emosi dan serakah nafsu. Padahal migrasi haiwan itu tidak perlu kompas atau peta. Masakan manusia bertuhan pula sesat menemukan diri. Aku menyangka cukup setakat cerdik bersekolah sampai ke university, makanya tidak perlu ketuhanan. Diri berpendapat jika jujur pada sendiri, itu sudah cukup. Namun apa yang aku lecehkan pada waktu itu, rupa-rupanya, jujur pada diri tanpa panduan dari Yang Maha Mengetahui, bisa saja berakhir dengan membenarkan segala kehancuran. Dunia sekarang bangga dengan akalnya. Ia mencipta teknologi, menawan langit, dan merentas sempadan. Tapi bila ditanya, kenapa kau hidup? Ia gugup. Ia diam. Ia gelisah. Karena akal tanpa Tuhan adalah seperti lampu tanpa arah dituju. Ia menerangi, tapi tidak menunjukkan jalan. Apa fungsi lampu menyuluh bulan jika kita dikelilingi kegelapan? Sekiranya ada masa, tanyakan soalan ini kepada seorang anak kecil dan seorang warga tua. Apakah tanda yang bisa kau lihat dari alam semula jadi? Lalu bandingkan jawabannya. Kalau kedua jawabnya berbunyi serupa seperti ini, itulah tanda kebesaran Tuhan. Makanya yang tua itu matangnya cuma tubuh, akalnya masih belum akil balik. Mentah, hanya alat sulit yang cukup masak. Amatilah sekelilingmu. Berapa ramai yang mengaku bermoral tapi menindas orang lain demi keuntungan. Berapa ramai yang menolak agama
dengan mencipta sendiri sistem mereka yang keras dan memaksa. Berapa ramai yang bercakap tentang cinta dan keadilan, tapi melakukannya hanya atas dasar popularity, bukan karena rahmat. Aku tidak menolak akal. Akal itu cahaya. Tapi cahaya itu mesti berpunca dari matahari yang benar, bukan dari api nafsu yang menyamar sebagai intelek. Sebab akal itu boleh ditipu, mampu dikaburi, dan bisa dipandu salah arah jika tak berpaksi pada Tuhan. Diri tanpa Tuhan adalah kapal tanpa pelabuhan. Kau bisa belayar sejauh manapun, tapi kau takkan pernah sampai ke suatu tujuan. Kita mengaku sebagai baik budi pekerti, kita bisa merasa bahwa kita benar. Namun tanpa kerendahan pada Tuhan, sesungguhnya kebaikan itu tidak lebih dari rasa megah yang disusun strategik oleh tangan sendiri. Aku belajar bahwa menjadi manusia bukan setakat berpikir, tetapi juga harus berserah diri, lalu mengakui bahwasanya sebesar apapun akal, ia tetap terbatas. Dan bila sampai ke sempadan itu, yang mampu menyelamatkan kita hanyalah iman, bukan teori, bukan konspirasi. Sekali lagi ditegaskan, aku menulis ini bukan untuk menghakimi, justru untuk mengingatkan diriku sendiri dan kamu yang mungkin sedang mencari-cari. Jangan jadikan akal sebagai Tuhan, karena ia dicipta bukan untuk disembah, tapi untuk mencari dan demi tunduk kepada kebenaran sejati. Pinjam sebentar telinga kalian demi puisi ini. Waktu malam, tiada lagi musuh atau teman. Hanya sendiri mengenang tingkah kebinatangan selama siang hari tadi. Binatang bila lapar, makanya nafsu bersifat materi dan harapan-harapan. Seperti parfum tapi bukan. Aromanya sahaja, sesuatu yang tak tergenggam dek tangan. Manusia pula butuh ilmu, kebijaksanaan, dan kemampuan melihat Tuhan yang lebih abadi dari nisbi. Kiranya seorang pria desa mahu ke kota, ia tidak perlu papan tanda, kompas, atau peta. Itu semua benda-benda. Mereka yang mementingkan bentuk dan menyibukkan diri dengannya, lalu mati, ia takkan dapat menembus makna. Oh, anak-anak belum dewasa, tapi beruban rambutnya. Khatam dulu, khatam biar tangguh ke anak cucu. Akal itu saudaranya malaikat, hawa skandal iblis. Keduanya tak berupa, tapi selamat malam. Sesungguhnya kita hidup berdamping dengan jam pintar, telepon pintar, kereta pintar, rumah pintar, malah peti ais juga tak ketinggalan pintar. Pendek kata serba-serbi pun pintar. Justru bagaimana dengan jiwa? Apakah sama pintar? Zaman ini berpakaian modern, tapi batinnya kuno dalam kebingungan. Orang berjalan laju, tapi tak tahu kemana arah. Orang bercakap dengan pantas, tapi tak tahu untuk apa. Mereka arif segalanya tentang dunia, tapi hampir lupa siapa diri mereka sendiri. Warga modern menganggap perihal remeh seperti mimpi tak punya signifikan karena gagal memahaminya. Semata mainan tidur aturan syaitan fikir mereka lagi. Sedang Nabi Yusuf alaihi salam itu kan pakar menafsir mimpi. Agar mimpi menuntun ruh melayari segala hal yang tertunda sewaktu jaga. Pandailah jiwa pulang ke sarang tubuh nanti. Huruf alif itu di bawah alam sedar hanya sebagai abjad Arab semata. Demikianlah. Manakala di bawah alam tidak sedar alif itu boleh jadi simboliknya tulang belakang. Nun bisa jadi bekas tinta atau apapun menurut ilham tuan badan yang bernubuat. Ada beza orang yang membaca,
menghafal, lalu mengulang kata-kata orang, berbanding gerangan yang mengasah akal demi memikirkan kebesaran Tuhan melalui segenap penciptaannya. Manusia yang pura-pura manusia menyangka bahwa manusiawi itu cukup dengan hanya berkaki, bertangan, berjalan tegak menelapak tanah menuju selera arah, berotak demi menghafal seremeh perihal cerai-berai selebriti, berbicara isu kosong selompong perut berkhasiat angin. Demikianlah onani akal yang memikirkan sesia-sia hal. Laparnya makan najis, kumuhnya tahi jua. Pakej kemodenan itu tidak hadir secara cuma-cuma, bahkan beserta tenat mental dan jatuhnya moral. Begitulah semakin pudar Tuhan. Manusia modern terkutuk tak mengenal keterpecahan pribadi. Fikirnya tidak ada alam bawah sedar. Baginya itu sekadar sejempol misonaisme usang. Takut pada hal yang baru dan tak dikenal. Sekianlah majority. Ruh kriminal sudah tentukan di penjara tubuh, menunggu masa hukum jatuh. Gantung mandatori buat penjenayah jiwa, sementara Ruhul Kudus mengembara semesta. Aku yang sedar ialah aku yang terpengaruh dengan dunia. Keluarga, teman-teman, sekolah, kerjaya, pangkat dan harta, tahyul gaya hidup, budaya, agamawan yang diternak politik, politik yang sememangnya bangsat, hobi, cita-cita, atau sang kekasih hati, dan apa saja misalan. Sampaikan ditanya orang, setan apa yang merasukimu? Aku yang sebenar, ialah aku yang terjaga dari segala mimpi tadi. Maaf, aku naik syekh sebentar. Aku melihat orang bersorak saat menyambut ketibaan teknologi baharu, tapi menangis bila suatu teknologi itu disalahgunakan dan terkena batang hidung sendiri. Aku melihat orang yang petah berbahas isu global, tapi tak mampu bertenang saat berdepan kehilangan kecil. Aku melihat orang yang menyusun jadwal hidup dengan aplikasi canggih, tapi tak pernah punya masa bertanyakan, apa sebenarnya yang aku kejarkan? Dunia ini penuh dengan bunyi notifikasi, namun sunyi dari panggilan hati. Manusia kini lebih bersemangat tika mendengar suara dari telepon, ketimbang suara dari corong jiwa sendiri. Mereka profesional soal update selebriti, tapi tidak tahu keadaan iman. Mereka tidak amatur tentang algoritma media sosial, tapi jahil akan siapa Tuhan. Kita terlalu asik dengan pencapaian teknologi. Justru kita lupa, kemajuan di dunia tidaklah menjamin kedamaian jiwa. Sebagaimana contoh lainnya, fasih berbahasa Inggris belum tentu menjamin kritis pemikiran. Kita cipta telepon untuk berbual jarak jauh, tapi kian pekak untuk mendengar laungan akal. Kita cipta kamera dengan definisi 4K. Akibatnya, mata hati makin kabur dari reality. Kita cipta GPS untuk memandu arah, akhirnya sesat bagaimana pulang ke sanubari. Aku tidak menyalahkan kemajuan, aku menyalahkan ketaksuban. Bila manusia percaya bahwa kehebatan fana bersinonim dengan kebajikan ruhaniah, maka lahirlah generasi yang tampak hebat di luar, tapi ranap dari dalam. Teknologi yang tidak disertai dengan kesadaran hanya akan mempercepat kehancuran. Pasti. Aku sendiri pernah terpedaya, menyangka bahwa produktif secara harian menunjukkan aku ini hidup. Menyangka kalau banyak notifikasi bermakna aku diperlukan. Menyangka jika punya pengikut bermakna aku berharga. Tapi semakin aku kejar segala itu, semakin aku jauh dari diriku sendiri. Lantas aku mula sadar sesungguhnya arus modern takkan pernah dapat menggantikan ketenangan. Dunia sekarang menuntut agar semua mesti laju,
padahal jiwa manusia tidak dicipta demi itu. Jiwa butuh tenang, butuh keheningan, dan butuh makna, bukan sekadar untuk dipergunakan. Kita perlu diam sejenak, melepas semua gadget, dan bertanya ikhlas pada diri. Apa yang diisi ke dalam jiwa hari ini? Kalau jawabannya adalah sorakan orang asing, prestis yang entah apa-apa, perhatian atau pujian, maka jangan hairan bila suatu hari kau kan terduduk dalam sunyi yang tak bisa dijelaskan oleh sebarang penerangan. Luahan ini bukan untuk menolak kemajuan. Aku menulis semata demi mengingatkan. Jangan sampai kau menjelma sebagai mesin berwajah manusia. Produktif, efisien, laju dalam segala tindak tanduk. Akhirnya kehilangan rasa, kehilangan arah. Jikalau payah untuk mempercayai wasiat ini, kelanalah kalian ke negara kelas pertama. Langsung lihat betapa kaku rakyat semacam itu dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Seperti kartun tingkah. Bandingkan pula dengan cara hidup warga di negara kelas ketiga yang masih punya rasa dan berjiwa. Menjalin hubungan sama alami, kian kuat naluri semula jadi. Kemodenan adalah sebuah perkakas, atau bisa juga kau panggil sebagai alat. Ia bukan tujuan utama dalam melangsungi kehidupan. Nanti, bila hari itu tiba, saat manusia mulai belajar melihat semula pakai hati, barulah kita sadar bahwa jiwa yang damai adalah pencapaian terbesar yang tak akan mampu diukur atau dinilai dengan angka. Sedarkah kalian ada agenda yang coba menjauhkan manusia dari Tuhan? Atau apakah tidak perasan karena sedang diugut pandangan masyarakat bahwa hidupnya kau hari ini di muka bumi, tujuannya hanyalah semata-mata ingin memiliki kereta impian, merasa semua jenis makanan viral di media sosial, mencari pasangan cantik molek demi dipuji orang, mahu mempunyai rumah untuk beranak pinak, atau punya cita-cita tinggi dalam karier maupun perniagaan sendiri. Firman Tuhan, katakanlah, jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu dan saudara-saudaramu dan istri-istrimu dan kaum keluargamu dan harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Sebagaimana seseorang itu berusaha keras demi membeli kereta idaman, beratur panjang berjam-jam menunggu giliran untuk menunaikan birahi perut, melaburkan masa dan tenaga bagi menjaga hati dan meraih rasa cinta dari pasangan kekasih, mengerah kudrat agar berkesinambungan zuriat, dan memaksa diri demi apapun yang bersifat fana. Adakah jumlah usaha dan daya yang sama itu sanggup dikorbankan untuk mendekati Tuhan? Atau hanya melaksanakan apa yang termampu sahaja? Cukup syarat, asal buat. Manusia sangat terkenal sebagai makhluk yang sering punya beraneka alasan. Setidak-tidaknya binatang dan tumbuhan hidupnya menurut fitrah. Bagaimana dicipta demikianlah hidupnya, melainkan jika ada campur tangan manusia dalam urusan tersebut. Sudahlah menolak untuk mengikut hukum Tuhan, sambil tidak tahu malu coba mengatur fitrah makhluk lain pula. Sudah terlalu lama kita hirup udara dan bernafas dalam kabut. Kabut ilusi, yaitu kabut suara-suara luar
yang mengajarkan kita tentang karut-marut dunia carut, menentukan apa yang kita mau, lantas kemana harus kita pergi, tanpa pernah bertanya, siapa aku sebenarnya? Kita bangun setiap hari, menyambung hidup semacam robot yang siap terprogram, punya career, punya rutin, punya tanggung jawab. Namun, mengharungi segala itu tanpa kesadaran. Kita hidup bukan atas dasar hasrat jiwa, tetapi karena sistem menuntut kita supaya sentiasa aktif. Dan dalam kelajuan persaingan yang ibarat berbondong tikus berebut sisa makanan itu, kita kehilangan sesuatu yang tak mampu dibeli, tak bisa dipinjamkan, juga tak boleh dikongsi-kongsikan, yakni jati diri. Hari ini aku tak lagi berambisi untuk hidup sebagai bayang-bayang. Cukup sudah menjadi watak dalam cerita orang. Cukup sudah menyesuaikan diri hingga hilang bentuk asal yang hakiki. Aku mahu menjadi manusia, bukan dari segi rupa, tapi dari segi makna. Manusia yang berpikir, manusia yang merasa, manusia yang memilih dengan akal dan hati, bukan dengan paksaan. Manusia yang enggan tunduk kepada sistem yang menekan, pantang mabuk dengan dunia yang memuja. Manusia yang maklum bahwa hidup ini bukan soal siapa lebih hebat, tetapi siapa lebih ikhlas dalam menjadi diri. Hidup yang paling agung adalah hidup yang bila mana kita tidak takut dipandang kecil oleh mata dunia demi menjadi besar di sisi Tuhan. Bangkitlah, bukan untuk menunjuk, tapi untuk menyadarkan sesungguhnya engkau itu bukan produk. Kau bukan data dari statistik. Kau bukan konten media kejadah. Kau bukan boneka algoritma. Kau adalah jiwa yang diberi akal dan pilihan. Dan pilihan itulah yang akan menentukan samada kau hidup sebagai manusia sejati atau mati sebagai versi palsu yang digemari ramai. Aku tidak mahu menuntaskan siri ini dengan motivasi kosong. Aku tidak mahu memberimu janji palsu bahwa semuanya akan mudah. Karena menjadi manusia sejati hari ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan melawan kebodohan yang dibungkus tren, melawan kekosongan yang dialas kemodenan, melawan tekanan yang ditudung keindahan artifisial. Yang pasti, dalam perjuangan itu, kau bisa menemukan satu nikmat yang tidak ada pada dunia kepalsuan. Itulah ketenangan. Kita tidak perlu menang, kita hanya perlu benar. Kita tidak perlu dikenang, kita hanya perlu setia terhadap jiwa. Karena dunia itu kan sementara, tapi akal dan hati yang jujur, itulah yang abadi, buat dinilai dan dihisab. Dan jika esok, semula kau terjaga dari mimpi, bangkitlah dengan niat untuk hidup bukan sekadar wujud, tapi demi benar-benar menjadi manusia. Maka, segala luka, keliru, dan sunyi yang kau alami hari ini, semuanya akan berbaloi terasa. Warkah ini bahkan tidak sesuai untuk difahami oleh segenap lapisan masyarakat. Hanya barang siapa yang berani dihujat, layak mendengarnya. Ia bukan untuk mereka yang telah selesa diternak sistem togut. Ia bukan untuk mereka yang ketagih pujian. Surat ini demi engkau yang masih percaya bahwa menjadi manusia itu bukan soal bergaya, tapi soalnya pengertian. Yang masih ingin hidup bukan untuk ditonton, tapi untuk memahami. Yang masih mahu bangkit meski dunia coba menyesatkan akal dan hati dalam sembunyi. Jika itu kamu, maka karya ini kutuliskan bukan hanya buatmu semata, tapi dikarenakan insan seperti kamu itu masih ada. Kini fahamkah engkau kenapa surat terakhir dari Al-Quran itu maknanya manusia? Jadi terserahlah, mahu kekal sebagai binatang atau diangkat darjatnya selaku insan.
Kalau berkenan dipersilakan. Mari, ini baru permulaan. Seperti mana suatu ketika dahulu, Nabi Adam alaihissalam diiktiraf sebagai manusia. Kau pun akan diajarkan pula selepas ini nama-nama benda. Mungkin tentang pohon, cahaya, air, matahari, ataupun bulan. Moga-moga diizin Tuhan.